Aksi nyinyir itu bermula usai melihat Natalie yang tampil menawan dengan rambut tergerai serba dandanan heboh. Namun Natalie menanggapinya dengan cara membalikan nyinyiran netizen. Ia menyebut justru mahal inilah yang mirip dirinya. Mengapa demikian? Mirip mahal ini enggak. Mahal ini yang mirip aku. Aku soalnya yang lahir duluan. Hai, good morning moms. Apa kabar sih? Seneng banget Bang Robi kembali akan nge-spill cerita selebriti kita yang paling hot, yang paling viral dan juga paling update hanya di obrolan seputar selebriti. Kenapa sih moms? Beda ya studio kita? Yoi, jelas dong. Soalnya sekarang Bang Robi lagi ada di studio RCTI Plus dan kita akan nge-spill kepada Anda semua persiapan dari sebuah selebrasi yang luar biasa. Karena di studio yang megah ini akan ada perayaan Malam Puncak HUT GTV Amazing 23. Wow, mantap! Nah Mom, seru banget kan di belakang aku, soalnya sekarang lagi ada persiapan aka GR untuk acara yang luar biasa pada malam hari ini. Tahu nggak sih Moms, nanti malam tuh ya ada JKT48, ada Changcuters, Kangen Band, Happy Asmara, Ayu Ting Ting, dan masih banyak lagi. Tapi tenang, gak hanya GR yang aku spill, tapi gosip terpanas juga tetap akan aku spill. Nah kira-kira ada berita siapa aja? Let's check this out! Aisyah Rani, adik penyanyi Syahrini jadi sorotan publik usai bisnis memposting menu baru pada kulinernya. Salah satu menu yang dipajang saat live yakni foto siomay diduga menggunakan foto siomay milik Chef Devina Hermawan tanpa izin. Aisyah Rani yang diberitahu melalui komen saat siaran langsung menanggapinya dengan nada tinggi. Nah, Chef Devina itu chef penjual siomay juga. Terus kenapa? Diambil sama tim foto, maksudnya? Hah? Terima aman ya. Apa kelirin dulu tadi somai kenapa? Makin tinggi nada Aisyah Rani, makin ramai netizen menanggapinya. Namun bukannya memberikan kedamaian atau ketenangan hati saat mengungkapkan alasan mengapa foto milik Chef Devina bisa dipajang di daftar menu promosi. Justru sebaliknya, Aisyah Rani seolah menyiram bara dengan minyak, ia kembali terdengar meninggi alias ngegas. Chef, lihat dulu Chef, yang lain juga pakai foto itu loh Chef ternyata Chef. Tapi aku tuh sama Syahrini gini. Udahlah. Tapi aku berangkat juga kayak Chef Devina. Siap-siap ya, penjual-penjual yang pakai foto aku, pakai foto Syahrini, aku akan lakukan juga kayak Chef Devina, bener. Mantap Chef, aku jadi belajar. Aku udah lama sebenarnya, cuman aku tuh kayak gini, orang jualan ya udahlah ya, cari berkahnya aja lah, udahlah. Mungkin kalau pakai nama foto kita, foto artisku jadi laku nggak, terus mereka jadi jualan, dapat rezeki, bisa dibagi-bagikan ke karyawannya gitu kalau di pikiran aku. Penasaran, netizen pun ramai-ramai mengunjungi laman milik Chef Devina dan benar saja foto siomay itu terlihat sangat mirip. Bahkan Chef Devina juga membenarkannya. Namanya Sementara itu, Chef Devina menanggapi riuhnya dunia maya yang mampir di laman akun sosial medianya, mengungkapkan kebenarannya jika foto yang dipasang memang benar adalah foto miliknya. Namun demikian, Chef Devina berusaha tetap tenang menanggapi masalah ini. Akan tetapi, Aisyah Rani yang semula merasa tak bersalah, memberikan klarifikasi kembali melalui curhatannya di media sosial.
gimana? Nggak mau masuk media sosial gimana? Media sosial. Iya, karena maka aku Harus jauh. Ngeles. Cubit nih pakai garpu. Nggak ada ngeles. Diakui, tim aku mengakui salah total. Sudah minta maaf, ya. Aku pun udah minta maaf. Salam kenal untuk Chef Devina yang cantik. Nih, Chef. Dipakai di mana-mana nih foto somai ini, Chef. Nggak hanya aku ternyata. Sewot juga diperlihatkan oleh Natalie Holscher saat melakukan siaran langsung. Ia yang kala itu berdandan dengan cantik malah dikomentari dengan nada menyindir di media sosial. Kali ini salah satu netizen menyebut bentuk hidung mantan istri Sule itu mirip dengan Empo Atik. Namun pada saat live ia menanggapinya dengan senyuman. Tak hanya itu, Natalie juga balik menyindir netizen yang mengomentari hidungnya itu. Makasih ya Mbak juga giginya panjang, disertai dengan postingan sosok yang diduga adalah netizen tersebut. hidungnya panjang kayak Ko Atik. Bagus tau. Makasih ya Mbak juga giginya panjang. Bukan kali ini saja netizen nyinyir pada ibu satu anak itu. Sebelumnya ia disebut netizen mirip Mahalini, istri Rizky Febian. Aksi nyinyir itu bermula usai melihat Natalie yang tampil menawan dengan rambut tergerai serba dandanan heboh. Namun Natalie menanggapinya dengan cara membalikan nyinyiran netizen. Ia menyebut justru Mahalini lah yang mirip dirinya. Mengapa demikian? Mirip Mahalini enggak. Mahalini yang mirip aku. Aku soalnya yang lahir duluan. Kalau aku live di TikTok itu kan ultinya itu suka dibikin bercanda gitu loh. Kakak mirip Mahalini. Sorry ya. Mahalini yang mirip aku karena aku yang lahir duluan. Terus pakai background ketawa gitu. Hahaha. Pandangan dari netizennya aja. Iya ini ibu-ibu Facebook emang rese ya. Kalau untuk urusan tidak baik ya itu kan netizen juga yang manas-manasin bundanya Ajam kan gitu. Yang akhirnya kepancing dan yang lain-lain kan gitu. Terlepas dari komentar yang diterimanya, Natalie sempat mengutarakan bila ia berencana melakukan tindakan operasi pada hidungnya. Ia ingin mengubah salah satu bagian hidungnya yang dianggap terlalu ke bawah. Dinyinyir netizen mungkin bisa diterima jika hanya sekali, namun jika makin sering bisa jadi ocehan publik itu mampu membuat Natalie insecure. Faktanya Natalie juga sempat melakukan operasi bariatrik di negeri jiran. Mana Kak? Hari ini aku mau ke Penang, makanya makan sepuasnya, lihat. Karena kita udah nggak bisa makan lagi setelah operasi. Tapi doain guys ya, ini aku lagi deg-degan operasinya, semoga lancar ya guys ya. Ke Penang itu aku ketemu sama dokter Gafur, yang pastinya kalian juga udah tahu dokter Gafur itu udah pasti famous banget di Penang, di Malaysia, apalagi di Indo juga udah famous banget. Dia adalah ahli bedah perut. Jadi lambung aku akan dipotong supaya bisa menjaga pola makan sama pola hidup lebih bagus lagi gitu guys ya. Nah ini kita udah mulai masuk administrasi dulu. Habis itu selesai administrasi baru kita boleh masuk ke dalam ruangannya, istirahat, puasa pagi. Besok pagi kita udah langsung operasi. Jadi kita mau administrasi dulu di sini guys. Oke guys, ini udah selesai administrasinya. Habis itu kita ke ruangan, terus ketemu dokter Gafurnya itu. Kalau hari ini tuh udah kesorean, udah pulang, jadi ketemunya besok. Dan besok juga udah langsung tindakan. Hebohnya, operasi yang biasanya dilakukan untuk membantu menurunkan berat badan secara drastis pada penderita obesitas malah dilakukan oleh Natalie yang notabene tidak terlihat layaknya orang kelebihan berat badan. Mau x-ray dulu guys. Doain ya guys ya. Udah mau operasi bariatrik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Sampai sini saja. Ada.
Zona wajah Natalie terlihat bugar setelah beristirahat. Ia bahkan tak terlihat seperti habis operasi, namun demikian ia masih merasakan nyeri di beberapa bagian walau sebenarnya sudah dinyatakan sembuh. Uniknya, meski Natalie memotong bagian perutnya demi mendukung berat badan ideal, dirasa netizen cukup nekat. Lantas, bagaimana tanggapan Sule? Dan seperti apa perbedaan yang dirasa Natalie usai menjalani operasi? Benarkah tubuhnya sehat? Habis operasi, seharian aku tidur pulas kan. Soalnya masih sakit banget terus muntah-muntah. Darah. Iya, ada muntah darah karena kan ngebersihin lambungnya habis dipotong. Terus juga kayak asam lambungnya tuh keluar gitu. Jadi muntah, adekku juga muntah. Udah tidur seharian. Terus nah sekarang udah mendingan, mau gerak kanan kiri juga udah bisa. Udah bisa pulang juga kata dokter Gafur. Abis ini kita nunggu dokter Gafur kesini baru kita tanya-tanya. Nah ini hasil lambung aku tuh guys. Nggak mau buka, aku takut. Ya, jadi lambungnya boleh dibawa pulang, boleh ditaruh di sini aja, gitu katanya. Cuma kayaknya taruh di sini aja biar kayak aku taruh kenang-kenangan aku di sini. Nanti taruh di tanah, dikasihin lilin, dikasih benang. Di hari-hari pensil alis, make up, taruh buku belajar. Oke guys, jadi selengkapnya ini aku makan dulu. Kalian terus ikutin terus perkembangan aku ya, karena kelihatan dalam 1 bulan, 2 bulan ke depan kurusnya kelihatan. Jadi kalian tetap ikutin perkembangan aku dan adekku ini. Kalau misalkan kalian bisa lihat updatean aku kalau lagi jalan perform atau apa, kan kelihatan tuh kalau Natalie makin kurus, makin kurus, makin kurus, makin kurus. Nah ini kurusnya juga kurus sehat ya guys, karena untuk penurunan berat badan itu sesuai dengan normal ideal kita nih, gitu loh, berat badan ideal kita. Seneng aja, maksudnya kita kan selama ini juga saling support kok. Itu yang goreng jelek itu kan oknum-oknum netizen biasanya gitu, dan juga oknum-oknum akun-akun bodong yang selalu upload dengan judul-judul nggak jelas. Aku mau dia di lantai dan sedia milikku, get the hell out my way. Pemirsa, proses perceraian mantan penyanyi cilik Cikita Meidi dengan Indra Aditya suaminya makin memanas. Sidang yang digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang Selasa kemarin berkembang menjadi saling gugat antara keduanya. Cikita yang sebelumnya tidak menggunakan jasa pengacara dalam mengurus proses perceraiannya, namun pada akhirnya menggunakan jasa kuasa hukum. Dengan tegas, Cikita menolak rekonvensi dari pihak tergugat. Dalam statement tadi, kuasa daripada penggugat, saya pikir sah-sah aja, silakan aja berstatement. Sekarang kan dia juga baru masuk di sini. Sudah dalam tahap penyerahan alat bukti. Sekalipun dia tadi menyerahkan jawaban rekonvensi atau namanya istilah kemarin kan kita gugat rekonvensi, dia tadi ada jawabannya replik. Bagi kami tidak masalah. Perih dan emosi Cikita kian mendidih di ubun-ubun usai Indra Aditya ngotot buat gugatan balik berupa pengembalian mahar pernikahan dan uang DP rumah beserta cicilan rumah yang sudah dibayarkan selama ini yang total nilainya hampir 1 miliar. Cikita sudah menyatakan sanggup mengembalikan uang muka dan uang cicilan rumah namun tidak untuk mahar karena mahar pernikahan sudah dicuri terlebih dulu oleh Indra. Dia akan meminta hak mahar. Mahar itu minta dikembalikan. Lawang maharnya sudah dicuri. Hei, sudah dicuri Bapak Indra. Kau mengambil maharnya gimana? Benar nggak diambil? Karena ada kekurangan uang muka, si tergugat ini minta izin dong ke penggugat untuk menjual mas kawin. Sebenarnya mas kawin itu barangnya sudah tidak ada, sudah terjual. Nah, kenapa kami minta? Karena kita mengcounter, Cikita selalu statement bahwa seolah-olah tergugat mencuri uang mas kawin. Mana ada mas kawin dicuri dalam hubungan rumah tangga. Ya, kalau untuk mahar itu sendiri di dalam kompilasi hukum Islam itu jelas bahwa mahar adalah hak perempuan, gitu loh, hak istri, mutlak itu hak istri. Jadi kalaupun dia mau membagi itu dari istrinya sendiri dulu, mau nggak, gitu loh. Ini kan tidak ada omongan apa-apa, bener ya? Iya. Jadi sudah diatur di kompilasi hukum Islam, mahar tidak bisa diganggu gugat, itu mutlak hak istri. Gara-gara ribet urus perceraian dan menghadiri sidang berulang kali, urusan KPR rumah jadi terbengkalai. Cikita bahkan belak-belakan mengungkap kalau cicilan KPR-nya sudah nunggak 5 bulan. Ia belum bayar karena debitur masih atas nama Indra.
yang cukup aku lega adalah di sini adalah tinggal waktu untuk putusan aja, dan aku juga minta atensi dari para hakim dan Pengadilan Agama Tiga Raksa untuk cepat memutus karena ini terkait dengan KPR yang sudah menunggak selama 5 bulan. Sekitar 70 jutaan. 70 juta. Kalaupun memang Indra mau segera kita melunasi sama-sama, ayo kita ketemu. Masalahnya yang bersangkutan ini tidak pernah mau ketemu. Iya. Jadi kalau memang tadi udah nggak saya mau cuma bayar, bisa pegang KTP aslinya dia. Meskipun proses hukum masih berjalan, Cikita tampak berusaha tetap tenang. Wanita 34 tahun itu ingin fokus pada penyelesaian kasusnya. Ia berharap hakim akan memutus dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Alhamdulillah hari ini tergugat tidak memberikan bukti-bukti yang valid dan saksi. Sampai saat ini belum terbesit untuk rujuk, belum, tidak sama sekali. yang viral itu adalah bukti perselingkuhan yang sudah viral, ya. Bukti perselingkuhan viral. Jadi ini sudah jelas ya, tidak ada lagi pertimbangan apapun bagi hakim sebetulnya untuk berlambat-lambat gitu. Raffi dan Rafa, kembar putra mendiang Po Alpa, 7 Oktober kemarin genap berusia 1 tahun. Miris, ulta pertama si kembar justru tidak ditemani lagi sang ibundanya yang telah wafat. Makin miris lagi, ulta digelar sederhana, hanya kue sederhana dan kado dari ayah, Aji Darmaji, serta sahabat mendiang Empo Alpa. Padahal saat mendiang masih hidup, ingin rayakan ultah Raffi dan Rafa secara besar-besaran dan meriah. Sebagai sahabat, Bunda Nanda teringat bahwa hari kemarin itu merupakan hari bersejarah dan perjuangan almarhumah saat melahirkan. Nah, sekarang kita udah sampai di rumahnya almarhum Po Alpa. Kebetulan hari ini hari pertamanya ulang tahunnya Raffi dan Rafa yang ke-1 tahun. Nah, walaupun Empo udah nggak ada, insya Allah kasih sayangnya untuk Raffi Rafa tetap terus dan terus. Yuk kita lihat yuk si kembar ngapain aja. Wah banyak, aku bawa kue, bawa mainan dan segalanya. Nanti kalau misalnya hari apa ada waktu, kita mau jalan-jalan ngajak si kembar. Happy birthday, lihat-lihat. Tapi Rafa, mana Rafa, mana Rafa? Wow. Iya. Nih. Nih, tadi aku bawain ini untuk hari ulang tahunnya. Karena ada hadiah-hadiah. Momen kedatangan sahabat almarhumah disambut baik oleh Aji juga Shirley, anak Empo Alpa dari pernikahan sebelumnya. Mereka tidak menyangka bahwa teman-teman almarhumah akan datang dan ingat akan kebaikan almarhumah. Ini sahabat rasa saudara sama almarhum, begitu baiknya nih Bunda Nanda, begitu perhatiannya, begitu tinggi. Jadi biar Allah yang ngebalas semuanya kebaik-baikannya ini Bunda. Kayak gitu kan, dari mulai almarhum kita kenal ya kan, kita silaturahmi sampai sekarang nggak ada almarhum juga tetap terjalin silaturahminya, tetap baik, tetap biasa seperti ada almarhum, nggak ada yang berubah. Sebagai suami, Aji juga teringat sebuah rencana dari almarhumah istrinya. Kalau saat ulang tahun anak mereka ingin sekali sewa bus, ajak keluarga dan anak yatim ke Pantai Anyer untuk merayakan dan berdoa bersama. Alhamdulillah ya kan, dengan 1 tahun ini memperingati hari kelahiran aja, biar kita ngebahagiain si kembar gimana caranya, kayak gitu kan, berbagi. Aji juga sangat bersyukur serta mengenang kedua anaknya bisa lahir dari rahim seorang ibu yang sangat luar biasa, serta berdoa semoga Raffi dan Rafa turut tumbuh sehat, bisa menjadi anak yang soleh untuk dirinya dan almarhumah istrinya. Rencana nggak ada, niat mah ada kayak gitu kan, karena berhubungan waktu masih ada almarhum bukan nazar ya, niat Pak kalau nanti si kembar, si Boboiboy kan, makanya Boboiboy ulang tahun kita ke Anyer yuk gitu.
Janji kita pasti kan bertemu lagi. Oke, welcome back with me, Robby Purba and Trivanita. Yes, so ladies, ngomongin soal GTV, aku pengen nanya deh, seberapa besar sih pengaruh GTV untuk karir kalian? Kalau nggak salah kan yang aku tahu, sampai detik ini kalian tuh sudah tampil di panggung megahnya GTV sebagai trio, itu udah 4 kali ya? Iya, Kalau nggak salah 4 kali ya. Dan Novia pun kamu lahirnya di sini, yang ngasih tepuk tangan buat Novia. Terima dong, kasih ya? GTV, I love you so much. Jadi kalau soal pertanyaan Bang Robby tadi gimana? Seberapa besar GTV buat kalian, Trivanita? Sangat berpengaruh ya, karena kita udah berkali-kali juga diberi kesempatan sama GTV untuk menjadi wadah kita untuk bisa berkarya juga ya, dan juga berkolaborasi dengan musisi-musisi hebat yang lain. Terus juga dan acara-acara besar kayak kemarin Hut Jakarta. Dan juga kita bisa menyanyikan lagu daerah dan memperkenalkan lagi ke banyak penonton-penonton. Jadi mereka bisa lebih tahu lagu-lagu daerah dan ingat lagi gitu. Nah, kira-kira harapan kalian apa nih buat GTV yang ulang tahun ke-23? Silakan. Pastinya semakin sukses buat GTV, programnya selalu menginspirasi dan menjadi TV favorit di khususnya masyarakat Indonesia. Oke, sekarang kita ajak ke GTV dan juga pemirsa semuanya untuk menyaksikan Hut yang memang seru banget pada malam hari ini. Silakan, let's go girl. Jangan lupa saksikan kami Trivanita di Amazing 2022 Hut GTV 2023. It's alright, memang GTV selalu pengen stay young ya. Soalnya Hut 22 tahun lalu, alhamdulillah aku juga nyanyi. Makasih GTV, I love you. Alright pemirsa, pokoknya buat Anda semua yang pengen menyaksikan gosip lainnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Kalian sudah dipanggil buat siar tuh. Monggo, silakan. Dah, silakan. Ya, thank you. Dadah, silakan. Manusia hanya bisa merencanakan, Tuhanlah sang penentu segalanya. Harapan penyanyi dangdut koplo Happy Asmara untuk menyempurnakan kodratnya sebagai perempuan menjadi ibu sepertinya belum akan terwujud dalam waktu dekat. Happy Asmara sudah happy banget pas dinikahi Gilga Sahid pada 22 Juni 2024. Happy makin happy saat ada janin bersemayam di dalam rahimnya. Namun sayang, Happy harus keguguran dan kehilangan sang calon debay pada September 2025. Beruntung Happy Asmara punya suami seperti Gilga yang selalu menguatkan dan memancarkan positive vibes untuknya. Orang berkeluarga ya apalagi yang dicari gitu. Alhamdulillah ya, semoga kita berdua sering menguatkan. Pokoknya doanya cepatlah segeralah diberi. Alhamdulillah Happy diberi suami yang begitu kuat banget gitu, hatinya besar banget. Happy kan orangnya keras kepala banget ya, jadi batu banget gitu. Dan alhamdulillah Mas Gilga itu kayak jadi air yang bisa dikit-dikit gitu, nggak langsung nggak bres gitu, cuman kita berdua saling belajar satu sama lain, kita berdua saling introspeksi diri satu sama lain, mawas diri, terus kita pengennya berubah jadi yang lebih baik. Teman-teman semuanya doain ya, pokoknya yang terbaik untuk kita berdua. Ya, bukan Happy Asmara jika tidak happy terus. Tak mau larut dalam kesedihan karena gagal jadi ibu dan punya baby, Happy Asmara punya cara ampuh untuk mengusir kegalauan. Motoran sama Pak suami Gilga, naik motor Honda CB Pink kesayangannya. Sejak masih muda dan belum jadi istri Gilga, Happy Asmara emang hobi banget motoran dan jadi anak motor. Kerennya lagi tuh, Happy Asmara naik motornya bukan motor bebek apalagi skuter matic, tapi motor RX King, motor CB dan motor trail. Mana suaranya? Saat di atas motor, Happy Asmara boleh saja garang dan gahar. Tapi kalau bernyanyi di atas panggung, Happy Asmara tetap kemayu dan menghibur. Malam nanti, Happy siap menghibur pemirsa setia GTV dalam acara Malam Puncak Hut GTV Amazing 23 yang disiarkan secara langsung dari studio RCTI Plus Jakarta. Halo, saya Happy Asmara mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk GTV yang ke-23. Semoga semakin jaya, semakin sukses, semakin memberikan yang terbaik. Pokoknya doa yang terbaik. Amin. Jangan lupa saksikan HUT GTV Rabu 8 Oktober jam 6:30 malam live di GTV. Mahakarya persembahan istimewa ulang tahun GTV ke-23. Kolaborasi Amazing, Kangen Band dan JKT48, The Changcuters dan Gia Yuobi, Ayu Ting Ting, Happy Asmara dan masih banyak lagi.
dipandu Irfan Hakim dan Vega Darwanti. Malam Puncak Amazing 23 live di GTV. Mams gimana nih? Waduh, backdropnya keren banget ya. Memang HUT GTV 23 kali ini yang sangat amazing ini temanya adalah Floral Island. Cakep ya, ini menginspirasi sekali loh. Kayaknya di rumah pakai begini segede gini bagus deh tanaman. Ini persiapan ziarah sangat luar biasa loh. Kita eksklusif banget bisa ikutan nih. Aku ikutan aja kali sama teman-teman dancer ya. Nah ya, tugas aku nge-host ya. Oh maaf Pak. Aduh Mams, seru banget ini siar ya. Beneran deh, jangan sampai kelewatan malam hari ini ya. Tapi yang jelas, aku udah update berita selebriti kita. Ngobrol sama pengisi acara HUT GTV juga udah. Sekarang saatnya Robby Purba pamit undur diri. Tapi jangan lupa ya, malam hari ini pokoknya harus saksikan kemeriahan HUT GTV Amazing 23 bersama dengan Irfan Hakim dan juga Umin Vega dan Mantu sebagai host Anda. Dan tentu aja disiarkan langsung dari RCTI Plus jam 7 malam hanya di GTV. Oke, yang pastinya terima kasih banyak pemirsa GTV. Jangan lupa terus saksikan yang namanya obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Dan sekarang saya Robby Purba pamit. Dadah! Salah